Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Masih di cerita misteri rumah horor. Pada episode sebelumnya, saya mendengar ketukan-ketukan aneh yang membalas ketukan saya waktu saya di kamar. Pada saat itu saya yakin itu bukan ulah si teman tak terlihat itu, karena ia tidak pernah melakukannya lagi semenjak saya mengucapkan bahwa saya bersedia berteman dengannya. Perasaan saya tidak tenang dan saya memutuskan untuk pergi ke kamar Mbak Asti. Setelah sampai di kamar Mbak Asti, ternyata dia sudah tidur dan lampu kamarnya begitu gelap karena dia tidak terbiasa tidur dengan keadaan lampu menyala terang. Saya kemudian duduk di pojokan, tapi rasanya saya sedang menduduki benda aneh di balik kain sajadahnya. Saya mencoba meraba-raba dan akhirnya memutuskan untuk menyingkap sajadah itu. Ternyata benda itu adalah keris. Iya, keris yang tadinya ada di lemari. Benda itu berpindah. Saat saya menemukannya, saya bahkan tidak berani menoleh ke arah Mbak Asti. Saat itu suara dengkurannya tidak lagi terlihat. Saya tersadar bahwa itu ia tidak lagi tertidur. Hanya suasana kamar tetap gelap. Bahkan saat itu terasa lebih gelap dari yang sebenarnya. Saya memberanikan diri menoleh ke arah Mbak Asti. Astaga, dia tidak tertidur. Posisinya masih terlentang. Dia sedang melihat saya dengan mata yang melotot. Dia mengeluarkan suara mengerang seperti harimau yang sedang marah. Saat itu pula saya mendengar ada suara pagar sedang dibuka. Akhirnya ayah saya pulang. Pikir saya. Meskipun tubuh saya terasa kaku, saya bergegas berlari menuju teras, memaksakan kondisi tubuh yang sedang lemas selemas-lemasnya. Benar, ayah saya sedang memasukkan mobil, dan ibu yang baru membuka pagar langsung berjalan menuju ke dalam rumah, sembari menghampiri saya sebentar untuk minta maaf karena pulang terlalu lama. Saat itu saya menahan rasa takut saya, karena tidak mungkin saya meluapkan ke ibu. Dia tidak akan ngerti, dan dia pasti akan takut dan ujung-ujungnya menyalahkan saya yang terlalu banyak berimajinasi. Saya hanya terdiam di pintu, menunggu ayah keluar dari mobil. Ketika ia menampakkan kakinya keluar mobil, saya langsung menghampirinya dan memeluknya. Bahkan ia hampir terjatuh karena ia benar-benar berdiri dengan sempurna. Belum lagi saya sempat menjelaskan apa yang terjadi, Mbak Asti. Astaga, dia datang naik sepeda. Dia baru saja jalan-jalan sepedaan bersama pembantu tetangga. Sekujur tubuh saya terasa lemas. Berarti sejak tadi Mbak Asti tidak ada di rumah. Lantas siapa yang ada di kamar Mbak Asti tadi ya? Saya menjelaskan semuanya dengan panik sampai saya lupa bahwa itu masih ada ibu yang mendengar saya. Wajah Mbak Asti terlihat sangat ketakutan, sedangkan ayah ada ekspresi kesal di wajahnya. Saya tidak tahu kenapa. Ayah tidak menjawab apa-apa. Dia hanya pergi ke kamar pembantu dan mengambil keris itu. Iya benar, keris itu memang berpindah dan masih berada di kamar itu. Sedangkan Mbak Asti dengan ragu dia memasuki kamar. Dan dia tidak mematikan lampu. Biasanya ia selalu melakukannya. Malam itu badan saya terasa lemas dan saya tertidur dalam keadaan takut yang masih mendera. Keesokan harinya saya bangun pagi lebih awal karena saya masih senang menunggu acara film kartun di TV. Mbak Asti pun sudah bangun. Dia menyuguhkan teh hangat dan roti bakar di hadapan saya. Saya memperhatikan tampilannya. Tumben pagi-pagi begitu ia sudah terlihat bersih dan berpakaian rapi, seperti hendak bepergian. Tidak lama kemudian ibu pun turun dan mendampingi saya di ruang TV. Saya pun menyandarkan kepala saya di pahanya. Rasanya tenang sekali berada sedekat itu dengan ibu dan merasakan kehangatan tubuhnya. Ibu membelai kepala saya. Sepertinya ia mendengar cerita saya tadi malam dan ia berusaha menenangkan saya pagi itu. Mbak Asti kembali dan membawa secangkir teh ke ibu. Wajahnya terlihat pucat. "Kenapa kamu, Asti?"
kok pucat? Kurang tidur atau gimana? Tanya ibu. Gak enak badan bu, badan saya panas. Oh alah Asti, ya udah kalau masih mau tidur gak apa-apa, tidur aja dulu. Iya bu, makasih ya bu. Tapi gak apa-apa kok bu Asti bu. Tapi apa? Maaf bu, saya sudah menelpon adik saya. Loh, kamu mau ngapain? Saya mau pulang aja bu ke rumah orang tua. Loh, kamu ini gimana sih? Kan masih lama berangkat ke Malaysia. Iya bu, tapi kayaknya Asti lebih baik nunggu di rumah orang tua aja. Rasanya gak enak terlalu lama ninggalin orang tua, apalagi sebelum Asti berangkat ke Malaysia nanti. Alasannya sangat masuk akal untuk diterima ibu, dan ibu menyetujuinya. Patut saja ia sudah rapi dan bersih di pagi itu. Ternyata ia sudah bersiap-siap untuk pergi dari rumah kami. Saya kecewa. Kenapa dia tiba-tiba ingin pergi? Saya ingin bertanya tapi tidak mungkin karena ada ibu. Siangnya pun kami mengantar Mbak Asti ke stasiun, karena sepertinya ia tidak ingin menunggu terlalu lama sampai dijemput oleh adiknya. Dia memilih langsung dengan segera pergi. Kami tidak mengantarnya sampai masuk stasiun, hanya sampai di tempat parkir depan saja. Selama perjalanan saya duduk di sampingnya. Dia hanya diam seribu bahasa. Tidak seperti Mbak Asti yang biasanya selalu ada saja bahan pembicaraannya. Sebelum dia turun dari mobil, dia menyempatkan diri untuk memeluk saya, sembari membisikkan sesuatu. Maaf ya dek, Mbak pulang lebih cepat. Adik jangan takut-takut lagi ya di rumah. Mbak janji gak bakal cerita ke siapa-siapa. Saya belum sempat menanyakan kenapa ia memutuskan untuk pergi. Saya yakin mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya tadi malam, tapi saya tidak tahu. Mobil sudah bergerak pergi, Mbak Asti melambaikan tangannya. Saya tahu dia masih merasa berat untuk pergi. Ekspresi itu terlihat dari wajahnya. Saat itu saya sedih. Tidak lagi ada teman yang selalu ada mendengarkan cerita saya secara langsung, bukan khayalan. Saat tiba di rumah, saya mencoba mengecek res itu di lemari. Belum sempat saya membuka pintu, ayah saya datang. Udah, gak usah dicari-cari. Udah papa simpan. Nada bicaranya agak tinggi. Saya tidak ingin memperpanjang masalah. Ya sudah, keris itu sudah disembunyikan dan saya tidak perlu mencari-carinya. Itulah inti yang saya simpulkan dari perkataan ayah tadi. Sejak saat itu pula, ibu saya seakan memahami saya. Sorot matanya berubah. Sejak saat itu pula, sedikit demi sedikit saya mulai menceritakan mengenai teman tak terlihat saya dan gangguan-gangguan yang saya alami. Sepertinya ibu mulai menerima cerita tentang yang saya alami. Meskipun saya yakin sebenarnya ia tak percaya dengan semua cerita saya, tapi ia hanya menjadi pendengar yang baik dan mencoba menjawab setiap perkataan saya yang terkadang mencoba meluruskan pandangan saya terhadap hal-hal gaib. Sebenarnya saya merasa cukup senang, paling tidak meskipun ia tidak percaya. Ia masih bisa mendengar dengan tenang, tidak lagi langsung menepis semua perkataan saya dengan kasar dan menuduh saya suka dengan hal-hal yang aneh. Iya, saya tidak bisa memaksakannya karena saya yang mengalaminya. Padahal dulu kami pernah mengalami gangguan bersama. Iya, saat kami baru pindah dan pintu kamarnya tidak bisa tertutup, tertahan oleh sesuatu. Sejak saat itu pula saya menyadari ibu saya setiap pagi membaca suatu buku. Dia memang rajin membaca, tapi kali ini dilihat dari sampulnya saya melihat buku yang dibacanya berbeda. Biasanya ia selalu menceritakan apa yang dibacanya kepada saya. Namun kali ini tidak. Setiap kali saya berada di dekatnya, ia pasti menutup buku itu dan menyimpannya. Tapi gelagatnya sangat sempurna, seolah-olah ia tidak menutup-nutupinya. Tapi saya tetap tahu ada yang aneh. Ia tidak menceritakan apa yang ia baca. Awalnya saya tidak merasa ingin tahu apa yang ia baca. Mungkin memang dia saja yang tidak tertarik untuk membagikan apa yang ia baca kepada saya. Tapi lama-kelamaan rasa curiga itu muncul.
Akhirnya saat ada kesempatan saya mengambil buku itu. Astaga, di sampul bukunya tertulis Dialog dengan Jin. Iya, buku ini adalah buku yang saya beli sendiri sejak lama. Namun tidak sempat saya baca karena buku itu menghilang. Dan saya benar-benar belum pernah membacanya karena lupa. Ternyata buku ini ditemukan oleh ibu. Dan mungkin sudah sejak lama ia menyembunyikan buku itu. Saya membaca kata pengantar buku itu. Akhirnya setelah sekian lama saya melupakannya. Buku itu bukan berisi tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan jin. Buku itu berisi tentang percakapan dengan seseorang manusia dengan jin. Jin baik yang ramah untuk diajak berkomunikasi dengan cara khusus yang tidak diberitahu si penulis. Saya membolak-balikan halaman di buku itu dan hampir di halaman terakhir ujungnya terlipat. Berarti ibu sudah hampir selesai membaca buku yang tergolong tipis itu. Saat itu ibu sedang di rumah, jadi saya tidak punya waktu banyak untuk membacanya dari awal hingga selesai. Saya mengembalikan posisi buku itu ke tempat semula. Sebenarnya saya sangat ingin untuk membaca buku itu, tapi rasanya belum siap. Saya belum siap mengetahui apa isinya. Mungkin ibu juga tidak ingin saya mengetahuinya. Sudah beberapa bulan sejak saya menemukan kembali buku itu. Saat itu ibu sedang mempersiapkan barang-barang untuk berangkat ke Beijing untuk urusan organisasi. Beberapa hari setelah ia berangkat, saya kembali merasa sepi. Ayah sedang sibuk-sibuknya dan abang saya juga bukan tipikal orang yang sering saya ajak berbicara, bahkan bermain bersama. Aktivitas kami berbeda, kesukaan kami pun berbeda, dan seringkali ia tak ingin saya ikut bergabung dengan teman-temannya. Padahal teman-temannya di kompleks juga teman-teman saya juga. Karena rasa bosan yang melanda, saya selalu mencari-cari apa yang bisa saya lakuin di rumah. Akhirnya saya teringat buku itu. Ya, saya harus membacanya. Karena ibu sedang di luar negeri, saya sempat merasa heran. Kenapa saya selalu lupa akan buku ini? Padahal yang membeli saya sendiri. Saya bahkan berpikir mungkin ini ulah teman yang tak terlihat itu. Mungkin ia tak ingin saya membaca buku itu. Butuh waktu lama hingga saya akhirnya menemukan buku itu. Saat saya menemukannya, ditemukan buku-buku di rak. Kondisinya sudah berbeda. Sampul bukunya sudah dilepas dan buku itu ditutup dengan sampul dari buku lain yang judulnya berbeda. Ternyata buku itu benar-benar disembunyikan. Tapi untunglah saya menemukannya. Halaman demi halaman saya baca dalam kondisi sendiri di rumah. Berkali-kali saya dibuat terdiam oleh buku itu. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dengan saya. Diceritakan di buku itu, bahkan di buku itu menjelaskan juga bagaimana ciri-ciri orang yang sedang diganggu oleh makhluk halus. Bagaimana ciri-ciri kehadiran makhluk halus dan lain-lain. Hampir semuanya terjadi persis dengan yang saya alami. Di buku itu dijelaskan bahwa jin sangat menyukai ruangan yang dibiarkan kosong dalam waktu lama. Apalagi jika ruangan itu dilengkapi dengan tempat untuk beristirahat seperti tempat tidur atau kursi. Dijelaskan juga ada beberapa jenis jin yang sangat menyukai tempat-tempat kotor seperti kamar mandi atau dapur. Karena mereka menyukai sisa-sisa makanan manusia, jin juga sangat senang bersembunyi di balik foto atau benda-benda yang menyerupai makhluk hidup. Apalagi jika bentuk dan gambarnya utuh dari kepala sampai kaki. Sejak saat itu pula saya tahu mengapa seringkali patung-patung atau lukisan dan foto menjadi benda yang menyeramkan. Jin menyukai orang yang sering menyendiri, apalagi dengan pikiran yang kosong. Jin tidak selalu jahat dan usil layaknya manusia. Jin juga ada yang baik dan taat kepada Tuhan Sang Pencipta. Kehadiran jin memang benar adanya dan dia memang tidak kasat mata. Mereka berada di sekitar kita, tapi berada di dimensi yang lain. Mereka dapat melihat kita, tapi kita tidak dapat melihat mereka. Mereka tidak begitu saja menampakkan wujudnya. Biasanya mereka menunjukkan kehadirannya melalui cara lain, seperti suhu udara yang berubah dan suara-suara. Ada beberapa kalangan jin yang bisa menjelma menjadi hewan,
Biasanya kuda, kelinci, anjing, kucing, harimau, ular, dan lain-lain. Biasanya berwarna hitam atau putih. Jin menyukai tempat-tempat yang sering dijadikan tempat untuk berbuat maksiat dan kejahatan karena meninggalkan aura negatif yang kuat. Maka itu tempat-tempat bekas pembunuhan atau bekas bunuh diri dan lain-lain sering dijadikan tempat bagi para jin untuk bersemayam. Jin tidak akan menampakkan wujudnya atau menunjukkan kehadirannya jika tidak ada aura negatif, rasa takut yang dikeluarkan dari manusia. Jin yang kuat bisa menampakkan wujudnya sesuai representasi rasa takut manusia. Jika seseorang manusia takut melihat sosok tuyul, maka ia akan menampakkan wujudnya sebagai tuyul. Jadi kesimpulannya gini, jika saat ini Anda sedang merasa takut, besar kemungkinannya jin jahat akan menampakkan kehadirannya di dekat Anda saat ini. Jin yang kuat bahkan dapat menggerakkan benda-benda. Jin jahatlah yang selalu usil mengganggu manusia. Terlebih jika manusia itu penakut. Jin yang usil sering bertengger di sudut-sudut ruangan, menunggu saat yang tepat mereka dapat mengusili manusia. Jika Anda melihat sosok yang sudah meninggal, itu bukan arwahnya, melainkan jin. Jin yang selama hidup seseorang telah mendampinginya, sehingga ia bisa menyerupai wujud manusia itu sendiri. Umur jin sangat panjang, bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi bukan berarti mereka tidak dapat mati. Ada jenis jin yang bisa diajak bekerja sama dengan manusia. Biasanya jenis jin ini digunakan oleh ahli-ahli sihir dan orang-orang yang ingin mendapatkan penghargaan lebih di kalangan manusia. Tapi hal itu tidak mudah dilakukannya. Di saat sedang membaca semua tulisan itu, saya sampai pada bagian yang telah dirobek. Ada beberapa halaman yang dirobek dari buku itu. Saya tidak tahu kenapa. Bagian terakhir sebelum halaman yang dirobek itu adalah bagian yang menjelaskan bahwa ada jin yang dapat diajak bekerja sama dengan manusia. Saat itu pula saya memutuskan untuk menyudahinya. Saya merasa takut dan pusing. Saya sadar memang tidak seharusnya saya mengetahui isi buku itu, tapi saya masih penasaran. Saya memutuskan untuk pergi ke warnet terdekat untuk mencari referensi yang lebih banyak. Meskipun sebenarnya saya takut. Benar saja, ternyata informasi itu banyak ditemukan di internet. Buku-buku bahkan kitab-kitab terdahulu. Dari berbagai sudut pandang. Ada yang penjelasannya agak berbeda, namun pada dasarnya intinya tetap sama dengan apa yang saya baca di buku itu. Sejak saya mengetahui hal-hal itu, saya justru menjadi seseorang yang lebih penakut dari sebelumnya. Karena saya sudah mengetahui sedikit tentang jin dan alam gaib. Benar kata ayah, memang sebaiknya saya tidak mencari-cari tahu hal-hal gaib jika saya tidak siap dengan konsekuensinya. Sejak saat itu pula, setiap gangguan yang saya alami terasa sangat berbeda. Hingga akhirnya saya merasa menyerah dengan semua yang saya alami selama bertahun-tahun lamanya. Sesungguhnya sampai hari ini, detik ini, saya menyesal telah membaca buku itu, mencari-cari tahu urusan dunia alam gaib. Tidak seharusnya seorang manusia mengusik apa-apa yang ada di dimensi lain. Tapi apa daya, saya duluan yang terpancing. Ketika dulu sekali, saya diusik oleh makhluk halus untuk pertama kalinya. Sudah cukup banyak yang saya ketahui. Saya mencoba mencocok-cocokkan apa yang saya ketahui dengan apa yang saya alami. Jika dulu guci itu dapat bergerak dengan sendirinya, berarti apa benar ada jin yang menggerakkannya? Dari mana asal gigi itu? Kenapa keris itu dulu bisa berpindah tempat? Jika memang jin bisa menggerakkan dan memindahkan benda-benda, lantas ada alasan apa dibalik mereka melakukan itu? Apakah selama ini saya telah berteman dengan jin? Jika memang ada jin yang sekuat itu sampai bisa menggerakkan benda-benda, kenapa mereka harus ada di rumah kami? Kenapa harus saya yang mengalami ini semua sejak awal? Semakin lama waktu berjalan, ternyata justru semakin banyak pertanyaan-pertanyaan itu muncul.
Tanpa saya sadari, saya telah mendalami kehidupan alam gaib terlalu dalam. Sesungguhnya saya tidak siap untuk menerima konsekuensinya. Saya menjadi lebih peka terhadap hal-hal aneh. Saya semakin sering mengalami gangguan. Rasanya menjadi semakin sulit untuk diterima oleh orang-orang, bahkan kerabat terdekat sendiri. Saya tidak bisa menceritakannya karena mereka tidak akan percaya. Buku itu buku yang ternyata banyak menuai pro dan kontra di luar sana. Saya benci buku itu. Saya tidak peduli apakah isinya benar atau tidak. Tapi apa yang terjadi sangat mirip dengan apa yang saya alami. Sejak saat itu pula, rasanya teman tak terlihat saya menjadi semakin kuat dan menjadi-jadi. Saya seakan tahu jika ada orang yang tidak baik di sekitar saya. Cukup sekedar melihat wajahnya dan cara dia berbicara, saya menjadi orang yang emosian. Rasanya sulit untuk mengontrol emosi. Masa SMP merupakan masa puncaknya saya menjadi pribadi yang berbeda. Bisa dibilang saat itu saya menjadi orang yang temperamental. Di sisi lain, saya menjadi pribadi yang suka dengan hal-hal gaib. Saya tidak pernah membayangkan ini akan terjadi seperti itu. Di sekolah dulu ada seseorang guru yang saya kurang suka dengan guru itu. Saya tidak suka cara bercandanya yang selalu mengorbankan seseorang. Guru yang lucu memang menyenangkan, tapi tidak kalau dia bercanda karena mengejek satu murid dan murid-murid lain ikut menertawakannya. Beliau sudah seringkali menjadikan saya bahan untuk candaannya. Saya tahu teman-teman saya tertawa bukan karena merendahkan saya, tapi yang jelas saya merasa beliau tidak pantas melakukan itu. Ada perasaan dendam yang membara dalam diri saya. Di satu kesempatan, saya dengan sengaja menumpahkan tinta spidol di atas kursi guru. Tentu saja karena kursi itu warnanya juga hitam. Saat yang saya tunggu pun terjadi. Teman-teman saya semuanya tertawa melihat celananya sudah penuh dinodai tinta. Dia mencoba mengusap-usap celananya dengan tangannya karena panik. Namun tangannya justru semakin kotor dan teman-teman saya yang lain justru semakin tertawa. Wajahnya merah padam. Saya tersenyum dengan senang dan licik. Beliau melihat saya. Sepertinya beliau tahu sayalah yang ada di balik kejadian itu. Beliau hanya keluar dari kelas dan tidak kembali lagi. Saat beliau berjalan keluar kelas, dia terus melihat saya dan saya tidak takut untuk terus menatap matanya. Saya sempat melihat ada ekspresi takut di wajahnya, tapi saya merasa puas. Beliau bahkan absen selama 3 hari. Setelah kejadian itu, beliau tidak pernah lagi menjadikan saya bahan elokan. Sepertinya beliau sudah berubah, namun tidak dengan saya. Di masa-masa itu, saya selalu mengantongi gunting atau pisau cutter. Saya pernah disidang di kantor kepala sekolah karena saya pernah menodongkan pisau cutter ke teman saya yang sering mengolok-olok saya. Dan lehernya terluka cukup parah. Saya juga pernah dengan sengaja mendorong teman saya yang sedang hendak menuruni tangga kemudian berlari dan bersembunyi. Saya juga pernah mencampurkan alkohol ke botol minuman teman saya dan membuatnya pusing dengan hebat dan dilarikan ke UKS. Saya juga pernah merobek ban sepeda motor guru. Semua itu saya lakukan atas dasar rasa benci karena merendahkan saya. Saat itu cukup banyak orang-orang yang mengatakan saya gila karena sering membawa benda tajam. Pihak sekolah sepertinya sudah capek dengan aduan-aduan dari murid lain mengenai tingkah saya. Tapi kebetulan sekali di masa SMP, prestasi saya justru meningkat. Saya beberapa kali membawa nama sekolahan mengikuti kejuaraan. Dan saya juga sudah menyumbangkan piala untuk sekolah itu. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa sekolah tetap mempertahankan saya. Awalnya itu hanya didasari rasa benci. Tapi lama-kelamaan saya jadi lebih sering melakukannya karena saya merasa senang. Iya. Dulu saya sempat menjadi orang yang senang melihat orang menderita karena tindakan saya. Seperti saat saya mencekik teman saya yang tak bersalah. Melihatnya merintih kesakitan dan sesak nafas merupakan hal yang menyenangkan bagi saya. Suatu hari setelah jam olahraga, ada teman saya yang mengolok-olok saya karena tidak ikut bermain sepak bola, melainkan hanya duduk menyendiri. Saya sangat membencinya. Kebetulan sekali, saya bertemu dia sedang sendiri masih mengganti baju di dalam bilik toilet.
Saat dia keluar dari bilik, saya langsung menyimpitnya ke pojokan, mencekiknya sambil menodongkan pisau cutter ke arah matanya. Dia merintih kesakitan, matanya memerah. Dia meronta-ronta dengan hebat. Sayang sekali tubuhnya kurus dan lebih kecil dari saya. Saya membenturkan kepalanya ke dinding. Saat itu air matanya mengalir deras. Dia memohon agar saya berhenti dan ia berjanji tidak akan mengulanginya dan tidak akan bilang ke siapapun. Akhirnya saya pun melepaskannya dan dia lalu terjatuh. Entah kenapa saat itu saya merasa sangat senang dan sangat puas. Setelah kejadian itu saya pergi ke toilet di lantai atas. Toilet lantai 3 yang tempatnya paling jarang digunakan, paling gelap dan paling sepi seantero sekolahan itu. Toilet yang sering digunakan para guru saja, itu pun kalau toilet khusus guru sedang penuh. Saya duduk di dalam bilik toilet dan tertawa-tawa sendiri. Saya memang merasa gila, tapi saya seakan tidak peduli. Tidak lama setelah saya tertawa-tawa, saya terdiam dan tanpa saya sadari saya mengeluarkan air mata. Tidak tahu kenapa, tapi memang benar, saya menangis. Tidak tahu apakah karena menyesal atau karena apa. Paha saya terasa panas dan perih. Saya membuka celana dan ada bekas cap tangan di situ. Ukurannya lebih besar dari ukuran tangan saya saat itu. Saya terheran-heran, kenapa bisa ada bekas itu? Bekas itu terlihat seperti ada yang menampar paha saya dengan keras. Saya hanya menunduk termenung melihat bekas cap tangan itu. Ada bau belerang, iya, bau yang sama dengan yang pernah tercium di dekat lemari dulu. Saya tidak tahu asalnya dari mana. Saya menoleh ke kanan dan ke kiri dengan perlahan. Asalnya dari mana? Saya menoleh ke kanan dan kiri. Saya merasa ada sesuatu yang lain dalam bilik berukuran 2x2 meter itu. Saya memberanikan diri melihat ke atas. Astaga, ada sosok hitam yang sepertinya sejak tadi memperhatikan saya dari atas sana. Sosok itu mengintip dari bilik sebelah. Saya tidak sempat melihatnya dengan jelas karena saya langsung menundukkan kepala saya. Iya, saya ingat. Sosoknya gelap, wajahnya tak terlihat. Telinganya panjang dan tidak berambut. Saya langsung bergegas keluar dari toilet dan ternyata berpapasan dengan Bapak Guru. Iya, Bapak Guru yang dulu mengolok-olok saya. Saya berhenti sebentar untuk mengucapkan salam hormat yang harus dilakukan murid ketika berpapasan dengan guru. "Hei, kamu, bisa bicara sebentar tidak?" Beliau menghentikan langkah saya. "Iya, ada apa, Pak?" Saya bertanya kembali. Sebenarnya saya takut. "Kamu itu..." Dia memutar-mutarkan jarinya seakan dia bingung. "Kenapa ya, Pak?" "Bapak, minta maaf ya." Maaf kenapa ya, Pak?" "Ya maaf, Bapak dulu pernah mengejek-ejek." "Oh iya, gak apa-apa kok, Pak." "Iya, sekali lagi maafkan Bapak." "Iya Pak, gak apa-apa kok, serius saya juga udah lupa." Saya kembali melanjutkan langkah. Saat itu sepertinya saya memang sudah benar-benar memaafkannya. Ternyata cukup dengan kata maaf darinya saya bisa luluh. Oh iya, beliau kembali menghentikan langkah saya. "Kenapa lagi, Pak?" "Tolong sampaikan maaf saya." "Loh, kan tadi udah minta maaf, Pak." "Iya, satu lagi. Sampaikan maaf saya sama dia." "Maksud Bapak?" "Iya, mohon sampaikan padanya. Jangan ganggu saya lagi, saya minta maaf." "Saya gak ngerti, Pak." Saya merinding dan saya bingung. Sewaktu Bapak meninggalkan kelas, waktu saya kena tinta, saya tahu itu kamu yang melakukannya. Tapi saat itu Bapak juga melihat ada orang lain berdiri di belakang kamu. Wajahnya kelihatan marah. Waktu itu saya hanya terdiam 1000 bahasa. Bulu kuduk saya berdiri dengan hebatnya. Saya tak percaya dengan ucapannya. Seakan tidak mungkin. Sejak itu Bapak sakit demam. Dia datang terus. Beliau kembali melanjutkan ceritanya. Tidak sampai ia selesai berbicara, saya langsung pergi meninggalkannya. Kepala saya terasa pusing. Pantas saja sejak kejadian itu dia seakan tidak berani melihat saya. Saya bingung.
Saya sadar tidak seharusnya saya berbuat separah itu. Apa mungkin selama ini teman-teman saya yang dianiaya juga melihatnya? Saya bahkan merasa kalau selama ini saya melakukan itu di luar keinginan saya. Karena jujur, setiap kali saya menganiaya teman saya, meskipun saya tertawa, batin saya menangis. Saya menyadari perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri saya. Bahkan gangguan yang saya alami kini sudah masuk menjadi bisikan-bisikan halus dalam benak saya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya menjadi lebih peka terhadap hal-hal gaib yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang lain, termasuk keluarga saya sendiri. Di masa SMP lah, ada kegiatan lain yang sering saya lakukan selain menyendiri di dalam ruangan. Saya sering berjalan-jalan sendiri, mengelilingi danau dan taman kompleks. Bersambung. Terima kasih sudah mendengar ceritanya dan jangan lupa nantikan kelanjutan cerita dari Misteri Rumah Horor. Dan buat kalian yang baru bergabung, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Sekian dari saya, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.